Oke teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Mehetna. Sini saya akan menjelaskan tentang praktikum 9 tentang array yang diberikan oleh dosen kami Pak Wasis. Sini yang pertama itu kita masuk pada tujuan. Di sini ada 5. Itu yang pertama menjelaskan tentang array berdimensi 1. Kemudian yang kedua menjelaskan tentang array berdimensi 2. Kemudian yang ketiga menjelaskan tentang array berdimensi banyak. Kemudian yang keempat menjelaskan tentang inisialisasi array tak berukuran. Kemudian yang kelima menjelaskan array sebagai parameter fungsi. Kemudian sini ada dasar teorinya teman-teman, bisa lihat sini. Dalam beberapa literatur, array sering disebut atau diterjemahkan sebagai larik. Array adalah jumlah kumpulan dari nilai-nilai data bertipe sama dalam urutan tertentu yang menggunakan sebuah nama yang sama. Nilai-nilai data di suatu array disebut dengan elemen-elemen array. Letak urutan dari elemen-elemen array ditunjukkan oleh suatu subscript atau indeks. Teman-teman, kita langsung saja masuk pada tugas pendahuluannya. Teman-teman, di sini itu tugas pendahuluan yang pertama itu buatlah program untuk mencari nilai rata-rata seorang mahasiswa. Teman-teman, di sini seperti tampilan ini teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk pada programnya teman-teman. Di sini itu kita menggunakan define x3, kemudian main, kemudian integer a, float total sama dengan 0, rata-rata nilai x, kemudian for a sama dengan 0, a kurang dari x, kemudian a plus 1. If a sama dengan 0, kemudian printf masukkan nilai matematika. Kemudian else if a sama dengan 1, printf masukkan nilai fisika. Kemudian else, kemudian printf masukkan nilai kimia. Kemudian scanf persen f inputan nilai a. Kemudian total plus sama dengan nilai a. Kemudian rata sama dengan total x. Kemudian printf nilai rata-ratanya adalah persen f dan rata-rata. Tentang kita langsung saja melihat programnya. Di sini kita di sini programnya itu tulis kita masukkanlah nilai matematika. Misalnya kita masukkan nilai matematikanya 70. Teman-teman, nilai fisikanya 80. Nilai kimianya 90. Nah, oke teman-teman, di sini dari ketiga masukan nilai yang kita berikan ini, itu nilai rata-rata yang diperoleh itu adalah 80,0000 sekian teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk pada yang berikut. Ada percobaan. Di sini percobaan yang pertama itu buatlah program yang membaca sebuah array karakter A dan set, kemudian menghitung frekuensi kemunculan tiap karakter. Misalnya pada tampilan ini teman-teman. Sini masukkan jumlah karakter yang akan dihitung, misalnya 5 dan seterusnya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk pada programnya. Dan di sini kita menggunakan include, kemudian integer main, kemudian char, kemudian integer atg, kemudian integer a, b, c sama dengan 0, n dan cek, kemudian printf masukkan jumlah karakter, kemudian scanf persen d inputan n, kemudian for a sama dengan 1, a kurang dari sama dengan n, kemudian a plus 1. Kemudian printf masukkan karakter, kemudian scanf, kemudian for b sama dengan 0, b kurang dari sama dengan c, dan b plus 1. Kemudian cek sama dengan 1, if, kemudian cek sama dengan 0, htg b plus, kemudian break, kemudian if, cek sama dengan 1, kemudian karakter c sama dengan kemudian htg c sama dengan 1, kemudian c plus 1. Kemudian printf
kemudian for A sama dengan 0, A kurang dari C, kemudian A plus 1. Kemudian printf, frekuensi yang muncul pada karakter persen C adalah sama dengan persen 2D, kemudian karakter A, kemudian HTG A. Teman-teman, kita langsung saja masuk pada programnya. Teman-teman, di sini kita masuk, di sini pada tampilannya itu masukkan jumlah karakter. Misalnya kita masukkan jumlah karakternya 5. Teman-teman, karakter yang pertama itu misalnya kita masukkan A, kemudian kedua B, yang ketiga C, yang keempat A, dan yang kelima A. Oke teman-teman, jadi pada masukkan setiap karakter dari 5 karakter ini teman-teman, itu misalnya karakter yang pertama itu A, kedua B, ketiga C, keempat A, kemudian yang kelima A, itu frekuensi yang muncul pada karakter A itu 3. Oke teman-teman, pada itu terlihat pada karakter pertama, keempat, dan kelima. Kemudian karakter yang frekuensi yang muncul pada karakter B itu 1. Kemudian pada karakter C itu 1. Oke teman-teman, kita langsung masuk pada percobaan yang kedua, itu buat matriks 2 dimensi dengan menggunakan inisialisasi langsung, kemudian lakukan penjumlahan. Oke teman-teman, jadi kita langsung saja masuk pada percobaan yang kedua ini teman-teman. Kita langsung masuk pada programnya di sini teman-teman. Sini kita menggunakan input, kemudian void math ASL, integer math 1, kemudian integer math 2, kemudian main, kemudian integer math 1, kemudian dideklarasi, kemudian integer math 2 itu kita deklarasi, kemudian math ASL itu math 1 dan math 2. Kemudian di sini void math ASL itu integer math 1, kemudian integer math 2. Sini integer I, J, jumlah, kemudian printf hasil penjumlahan matriks, kemudian for 1 sama dengan 0, 1 kurang dari 2. Ulangi, di sini for I sama dengan 0, I kurang dari 2, kemudian I plus 1. Kemudian di sini for J sama dengan 0, J kurang dari 2, kemudian J plus 1. Sini jumlah itu matriks I, kemudian matriks J sama dengan math 1, kemudian matriks I, matriks J plus math 2, matriks I, matriks J. Kemudian printf persen 5D dan jumlah dari matriks I dan matriks J. Kemudian printf. Dan kita langsung lihat programnya. Sini langsung ditampilkan programnya di sini teman-teman. Dapat lihat sendiri. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke percobaan yang ketiga, itu buat program untuk mencari nilai rata-rata N mahasiswa. Input jumlah mahasiswa misalnya 3, nama mahasiswa 1 Ani, kemudian jumlah nilai teman-teman. Jadi di sini kita memasukkan masing-masing nilai dari setiap jumlah mahasiswa. Oke teman-teman, jadi untuk soal dari percobaan ketiga ini kita langsung saja masuk pada programnya teman-teman. Teman-teman, di sini kita menggunakan input, kemudian main. Teman-teman bisa lihat programnya sendiri di sini teman-teman. Jadi kita menggunakan integer A, B, C, dan D, kemudian float total, kemudian printf jumlah mahasiswa, kemudian scanf persen D dari inputan C, kemudian char nama, kemudian float rata-rata, kemudian for A sama dengan 0, A kurang dari C, kemudian A plus 1, kemudian total sama dengan 0,
printf nama mahasiswa, kemudian scanf persen s inputnya nama dari matriks A, kemudian printf jumlah nilai, kemudian scanf persen d dari inputan d, kemudian float nilai matriks D, kemudian for B sama dengan 0, B kurang dari D, dan B plus 1. Kemudian printf nilai, kemudian scanf persen F inputan nilai matriks B, kemudian total plus sama dengan nilai matriks B, kemudian rata-rata matriks A sama dengan total, C, kemudian printf, kemudian for A sama dengan 0, A kurang dari C, dan A plus 1. Kemudian yang terakhir printf nilai rata-rata persen S masuk adalah persen F, kemudian nama matriks A, kemudian rata-rata matriks A. Dan kita masuk pada programnya di sini teman-teman. Jadi di sini kita memasukkan jumlah mahasiswanya itu 3. Teman-teman, nama mahasiswa yang pertama itu misalnya kita masukkan nama yang pertama itu Poklui. Ulangi teman-teman. Poklui. Oke. Itu jumlah nilainya itu yang pertama misalnya 60. Maaf teman-teman, kita ulangi lagi. Misalnya di sini jumlah mahasiswa kita masukkan 3. Kemudian nama mahasiswa yang pertama itu misalnya kita taruh Poklui. Kemudian jumlah nilainya itu 3. Kemudian nilai pertama misalnya kita masukkan 50. Nilai kedua kita masukkan 60. Nilai ketiga kita masukkan 70. Kemudian nama mahasiswa yang kedua itu misalnya kita masukkan nama Marbalina. Oke teman-teman. Langsung jumlah nilainya itu 3. Teman-teman, nilai pertama misalnya kita masukkan 70. Kemudian nilai kedua kita masukkan 50. Nilai ketiga kita masukkan 80. Teman-teman, nama mahasiswa yang ketiga misalnya kita masukkan nama Ance. Teman-teman, jumlah nilainya 3. Kemudian nilai yang pertama kita masukkan misalnya 80. Kemudian 90. Kemudian 60. Oke teman-teman, dapat lihat sendiri di sini teman-teman. Jadi nilai rata-rata dari nama mahasiswa yang pertama yaitu nama mahasiswanya itu yang pertama Poklui itu dia memiliki nilai rata-rata itu 6,00 sekian. Kemudian nilai rata-rata dari Marbalina itu 66,6664. Kemudian nilai rata-rata dari Ance adalah 76,6664. Oke teman-teman, jadi itu kita masuk pada percobaan yang soal dari soal yang keempat itu buat program untuk menginputkan 10 bilangan dari keyboard, kemudian urutkan bilangan tersebut mulai dari yang paling besar. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk pada programnya. Sini teman-teman dapat lihat kita menggunakan include, kemudian integer main, kemudian integer A, B, C bilangan matriks 10, kemudian printf program pengurutan angka dari terbesar, kemudian for A sama dengan 0, A kurang dari 10, A plus 1. Kemudian printf masukkan angka, kemudian scanf persen D dari bilangan, kemudian matriks A, for A sama dengan 0, kemudian A kurang dari 10, kemudian A plus 1, kemudian for B sama dengan 0, B kurang dari 10, B plus 1, if bilangan matriks A lebih dari sama dengan bilangan matriks B. Kemudian
C itu sama itu bilangan matriks B, kemudian bilangan matriks B sama dengan bilangan matriks A, kemudian bilangan matriks A sama dengan C. Teman-teman, di sini printf urutkan bilangan dari yang terbesar, kemudian for A sama dengan 0, A kurang dari 10, A plus 1. Kemudian printf %D bilangan matriks dari matriks A. Teman-teman, kita langsung masuk pada programnya di sini. Jadi di sini pada programnya itu kita pengurutkan angka dari yang terbesar. Pertama kita masukkan angka yang pertama. Misalnya kita masukkan angka yang pertama itu, misalnya kita masukkan angka 8. Angka yang kedua kita masukkan 9. Dan angka yang ketiga kita masukkan 6. Angka yang ketiga kita masukkan 5. Oke. Angka yang kelima kita masukkan 7. Angka yang keenam kita masukkan 2. Angka yang ketujuh kita masukkan 4. Kemudian angka yang ke-8 kita masukkan 3. Angka yang ke-9 kita masukkan 6. Misalnya angka yang ke-9 kita masukkan 9. Kemudian angka ke-10 kita masukkan 1. Teman-teman, kita dapat lihat di sini, teman-teman. Jadi dari masukkan mulai dari angka pertama sampai angka ke-10 itu diurutkan sesuai bilangan yang terbesar. Misalnya pada tampilan layar programnya teman-teman. Jadi ada 9 2 kali, kemudian 8, 7, 6 sampai seterusnya. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke laporan resmi. Itu buatlah desain flowchart untuk setiap soal dan dalam percobaan. Teman-teman, di sini saya sudah membuat flowchartnya teman-teman. Oke. Jadi di flowchart percobaan pertama itu kita masukkan start, kemudian kita masukkan jumlah karakter yang akan dihitung, kemudian proses karakter yang akan dihitung, kemudian masukkan karakter, kemudian itu dia menghitung frekuensi karakter yang dimasukkan, kemudian terakhir dia akan end atau tutup. Dan kita lanjut ke flowchart percobaan yang kedua. Ini yang pertama itu kita masukkan start, kemudian kita masukkan input data matriks A dan matriks B, kemudian for I 0 to 3, kemudian for J 0 to 3, kemudian masuk ke jumlah matriks I dan J sama dengan matriks A, matriks I dan J plus matriks B, matriks I dan J. Kemudian next I, kemudian next J. Kemudian kita mencetak hasil A plus B sama dengan matriks I dan J. Kemudian yang terakhir N. Teman-teman, kita masuk pada flowchart percobaan yang ketiga. Yang pertama kita masukkan start, kemudian yang kedua integer A, B, C dan D, float total, B sama dengan array. Kemudian masuk ke input C, kemudian dari input C masuk ke for A sama dengan 0, A kurang dari D dan A plus 1. Kemudian dia akan lanjut masuk ke input A, kemudian masuk ke input D, kemudian masuk ke for B sama dengan 0 dan B kurang dari D, B plus 1. Kemudian dari sini dia akan masuk ke inputan B, kemudian dia akan masuk ke total sama dengan penambahan nilai B, kemudian dari penambahan nilai B dia akan masuk lanjut ke total matriks A sama dengan total C. Kemudian dari sini dia akan lanjut atau dia akan masuk ke, bentar teman-teman, ada kesalahan. Oke, dari total
dia akan mencetak nama dari matriks A, rata-rata matriks A, kemudian yang terakhir itu N. Kemudian kita lanjut ke flowchart yang keempat atau yang terakhir. Sini kita menggunakan start, kemudian masuk ke integer A, B, C, bilangan matriks 10, kemudian masuk ke A sama dengan 0, kemudian mencari nilai terbesar dari A matriks 1 sampai A matriks 10, kemudian indeks elemen nilai maksimum disimpan pada bilangan matriks A. Kemudian dia akan masuk ke C sama dengan bilangan matriks B, kemudian B bilangan matriks B sama dengan bilangan matriks A. Kemudian bilangan matriks A sama dengan C. Kemudian lanjut masuk ke A lebih dari A besar matriks 2. Kemudian akan lanjut masuk ke cetak urutan bilangan terbesar hingga terkecil, kemudian N. Namun sebelum ke sini dia akan ke A plus 1, kemudian dia kembali ke inputan awal. Teman-teman, dari sini dia akan masuk ke cetak ukuran bilangan, urutan bilangan terbesar hingga ke kecil, kemudian yang terakhir itu N. Oke teman-teman, mungkin itu adalah presentasi singkat yang saya bawakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.